Tapi kalau yang keluar prologit, kamu bisa menentukan spesiesnya. Oh ini saginata, oh ini solium, oh ini asiatica. Obatnya paracetamol, ada alternatifnya amiodarone. Meskipun krematoda dengan sesoda sama obatnya paracetamol, tapi dosisnya beda. Ya. Untuk krematoda lebih tinggi dosisnya dibanding sesoda. Nah untuk teniasolium perbedaannya di sini. Hospesnya bagus, ya. Dia kosmopolitnya solium itu di Papua, saginata di Bali. Sumatera Utara itu lebih banyak asiatica. Tapi sebelum ditemukan asiatica, dibilangnya Sumatera Utara itu solium. Kenapa? Karena ini hospesnya bagus. Jadi riwayat makannya, oh makan babi solium gitu. Tapi begitu ditemukan asiatica pertama kali oleh si orang Korea itu, si oleh itu, baru ketahuan, oh ternyata di Sumatera itu bukan solium, tapi tenias asiatica. Nah, hormonnya sama ya. Tapi perbedaannya di sini, koleksia dia punya rostelum dan punya kait, bahkan ada 2 garis kaitnya ya, jadi ada sekitar 30 buah. Sama dengan Hymenopteris di Nana itu sama solium. Ya, mungkin kalau Nana rostelumnya lebih kecil ya dibandingkan ini. Promotipnya untuk solium bentuknya kotak, hampir kotak. Jadi panjangnya itu hanya 1,5 dari lebar. Kalau lebarnya 1 cm, maka bentuk panjangnya itu 1,5 cm. Jadi hampir kotak ya bentuknya. Perbedaannya lagi untuk promotip grafiknya, uterusnya itu cuma ada 7 sampai 12 tahun. Jadi kelihatan merenggang dan besar-besar. Jadi kalau kamu lihat mikroskop, ini kelihatan oh ini kromatik. Lihat cabang yang bisa kamu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nah itu solium. Tapi kalau kamu bingung gitu, buset rapat banget ini, nggak bisa ngitung panjang itu saginata atau asiatica, karena sama saginata dengan asiatica. Kita lihat lagi. Nah, siklus hidupnya agak berbeda dikit dengan saginata tadi. Kurang lebih sama yang kalau infeksinya yang normal tadi ya, dari restet, menelan telur, makan daging mentah, bukan kalau daging yang mengandung Staphylococcus cellulosa. Kalau kemakan terus dia keluarlah tuh cacing beruang pecah, keluar sekolahnya dan juga tumbuh menjadi si cacing dewasa, terus grafit bertelur-telurnya keluar fesesnya dimakan sama babi, feses yang mengandung telur ya. Dalam tubuh babi si telur ini berkembang ya menjadi larva Cysticercus. Nanti dia membentuk Cysticercus atau cacing beruang di dalam otot babi. Nah uniknya solium ini kalau kamu nggak sengaja makan yang terkontaminasi dengan telur Teniasolium, bisa nggak menjadi Cysticercosis? Bisa. Jadi siklusnya mirip dengan Bifidobotryum latum. Jadi larva, jadi si telur ini jika tertelan, dia akan membentuk berkembang sampai larva, lalu larva itu membentuk Cysticercus di dalam otot manusia. Otot mana tuh? Yang kalau di mana? Suku-suku di tempat yang tidak terlalu vital, seperti otot, susutan, ya, jadi pada benjolan-benjolan gitu ya. Tapi dia bisa menjalankan dan bisa ke otak menjadi Cysticercosis, dan ini sifatnya kronis, bahkan bertahun-tahun kemudian cuma timbul gejala kejang-kejang di diagnosis epilepsi. Bahkan ada pasien di Suharto Herjan, aku curiga dia Cysticercosis. Bisa
jadi gejala psikosis. Gila. Kenapa? Tidak ketahuan. Fotonya udah gila karena udah bertahun-tahun kemudian. Gitu ya. Nggak tahu kan caranya. Kemudian dia punya gejala psikosis dan non-psikotiknya paling sering kejam, ya. Hidrosefalus, bahkan bisa kematian. Kalau psikotik lebih sering demensia dan psikotik yang tanpa halusinasi, ya. Apa tuh namanya, Pak? Gejala-gejala psikosis itu ya, tapi lebih sering yang demensia sama apa ya? Gejala ini. Kamu tadi gimana? Karena aku bikin terakhir ini ya. Oke, sekarang juga lama banget nih. Ini gejalanya versi dewasa karena di usus, jadi gejala gastrointestinal ya. Diare, diare, mual, bisa konstipasi, jika dia tadi membentuk bolus. Nah ini jangan pernah lupa eosinofilianya ya. Jadi kalau lihat hasil darah rutin itu kan diurutkan tuh eosinofilia biasanya kan naik. Itu kan boleh. Nah manfaatnya itu menggunakan negara juga ya. Tergantung organnya. Enggak, kalau misalnya iCloud gue full kalau dia ini nggak bisa tulisannya gimana? Enggak, kalau misalnya iCloud gue udah full, kalau lagi ngerjain Indomood ada ininya kayak storage full gitu. Tapi di kulkasnya nggak masuk iCloud, kan ini kan iCloud Apps berarti. Nah ini gambar dia ada di otak mata. Nah ini sekitarku ini bagian jantung. bisa nge-backup, itu juga kan nge-backup yang kayak foto, terus yang di desktop file-file gitu doang. Di ini kali di settingnya gak ada masukin iCloud kali. Kalau ada benjolan itu harus diaktifasi, jadi pemedahan udah tinggal usia tergantung lokasi Caranya dan jumlahnya. Kalau bisa sampai multiple gitu, kayak dulu ada benjolannya multiple dengan diagnosis kerja masuk operasinya itu multiple lipoma. Kita ada 50-an benjolan Nanti deh gue lihat coba, itu gue bisa lagi. operasinya keroyokan, jadi nggak sendiri nggak bakal selesai. Itu pun masih ada sisa yang berhasil dikeluar 50, tapi sisanya masih banyak. Nah itu benjolannya itu diperiksa dan dibuka lalu di cek itu apa? Obatnya Praziquantel, alternatifnya albendazole. Kita sama-sama menunggu soal ini. Oke, sekarang dari estetika satu lagi. Nah bedanya untuk estetika kan tadi bilang itu, aku masukin perbedaannya dari. Nah ini, ya kita lihat dari sini. Jadi estetika itu kombinasi antara saginata dan solium, ya. Caca, Pertama dari gue ada perlu ya. kalau sekolah ternyata nggak ada. Asiatica sama seperti solium. Ada Gue sekolah videonya kan tapi di Asiatica punya rosellum, kainnya nggak ada, jadi cuma benjol doang. Asiatica rosellum tanpa kain. Beda dengan solium. Solium ada apa namanya? Ada kainnya. Terus di Asiatica itu ada apikapit. Apikapit itu di rosellum, jadi pengganti dari apa namanya? Kainnya. Kalau di solium itu kain, kalau di Asiatica itu apikapit. Prolotidnya sama ya, Asiatica sama saginata, sama-sama dua lobus. Terus cabangnya juga sama banyak, cuman memang lebih banyak Asiatica. Asiatica itu bisa sampai, kalau saginata kan cuma sampai
20 sampai 30 promoted, tapi kalau asiatica itu bisa sampai 35-38 promoted, jadi lebih panjang lagi dari Saginata. Terus perbedaannya lagi dia bentuknya dikotomus, Saginata dan asiatica uterusnya cabangnya dikotomus, jadi kanan kiri simetris, keluar sini, keluar sini, keluar sini, keluar sini, keluar sini, jadi kelihatan cabangnya dikotomus rapi gitu ya. Kalau solium dendritrik, jadi cabangnya acak-acakan, ntar sini keluar, nanti dari sini keluar, dari sini bisa ke bawah lagi, tidak simetris ya kalau untuk yang solium. Nah, promoted grafiknya kalau Saginata itu aktif, jadi dia bisa keluar sendiri tanpa feses. Jadi kamu tidur malam-malam nggak bisa dicepetin, itu terus kayak total buka celana ke kamar mandi itu udah banyak promoted jika di sana, tapi kamu nggak BAB, dia keluar dengan sendirinya. Jadi bisa bergerak aktif untuk yang Saginata sama asiatica. Kalau solium dia baru keluar bersama feses, jadi kamu defekasi dulu baru promotednya itu keluar, jadi dia nggak bisa bergerak sendiri. Nama iPadnya apa? Ciri khasnya lagi yang bisa kelihatan itu udah gitu ya. Jadi dari nanti kamu anamnesis ke pasien, kalau kamu curiga teniasis bisa dari seperti tadi. Ini dapatnya dari mana? Selesai verifikasi atau dia memang selesai BAB atau memang keluar sendiri bangun tidur gitu ya. Terus bedanya lagi ini bentuk aslinya ya, kalau panjang ini dari Kariana kolonoskop, yang ini dari kolonoskop ini tuh ya. Pendek kan cuma 2 cm segini doang ya, 1 ruas jari, jadi 1 promotor itu 1 ruas jari. Nah ini, jadi kenapa yang waktu itu dulu sebelum ditemukan yang Saginata yang di Sumatera Utara itu disebutnya teniasolium, karena itu dia ngaku riwayat, ditanya riwayat makan tadi, tapi begitu diperiksa morfologi Saginata gitu ya. Jadi ini disebut kalau misalnya teniasolium, Cysticercusnya itu sifatnya dia ada di muscle, di otot, sama di viscera. Sama Saginata juga di muscle sama viscera. Nah, kalau asiatica itu cuma di viscera, jadi biasanya itu berhubungan dengan makanan. Makan dagingnya itu bagian apa? Kalau solium makan daging babi, makan dagingnya itu bagian daging, otot. Biasanya otot lidah, otot perut. Nah, itu cenderung solium. Tapi kalau sukanya makan babi bagian apa? Bagian hatinya, jeroannya babi. Nah, itu baru Tenia asiatica. Gitu. Jadi ada penelitian yang melaporin kalau orang Batak itu demennya jeroan babi. Benar nggak? Ada yang bisa konfirmasi maksudnya? Nah, itu hasil penelitiannya. Penelitian besar. Ya. Nah, kenapa di Bali malah jadi endemisnya Saginata? Kan orang Bali makan babi. Justru itu. Jadi si Akira Ito ini, si ketua tim penelitian teniasis di Indonesia, orang Jepang loh. Dia fokus penelitiannya di Bali. Jadi dia mengedukasi orang Bali, masyarakat Bali, bahwa babi ini harus jangan dibiarkan bebas. Jadi makannya dikasih makan. Jadi hidup di kandang, diternak. Jadi ketahuan dia makan apa, baginya makannya doang. Supaya apa? Dia nggak makan BAB orang. Gitu. Jadi setelah bertahun-puluhan tahun dia penelitian,
itu orang masyarakat Bali sudah Masuk iPad teredukasi lo ya? untuk HP lo? merawat babinya. Sedangkan iPad soalnya. mereka kan gak makan sapi, Nggak ada jadi iPad-nya. tidak menternak sapi kan, karena dilarang makan sapi kan. Boleh nggak? Nyambung nggak? Karena ini dirawat, akhirnya dia tidak terinfeksi sama teniasis, tidak terinfeksi tenia. Sedangkan yang sapi yang dibiarkan bebas, justru itu. Karena dia bebas makan di mana aja. Makanya nggak teratur, nggak terkontrol sama kita gitu loh. Makanya orang-orang yang masih makan sapi, orang Islam mungkin yang makan sapi atau orang whatever lah yang makan sapi, masih makan sapi, itu masih bisa terinfeksi yang salmonella. Jadi justru fokusnya di Bali itu yang salmonella. Ya. Jadi teniasis di Indonesia itu masih berkaitan dengan kultural, tradisional. Karena Maksudnya di apa sih? Papua ternyata banyak prevalensinya banyak. Mereka setiap kali ada acara kawin apa itu kan makannya babi, jangan Batak juga gitu kan. Masih ada kaitan dengan adat istiadat. Oke, sampai sini dulu ya. Saya harus berapa sih?